TV, Eljon TV, Eljon TV. Hadir kami orisinil pariwisata Indonesia maju, bisnis dan investasi terus melaju, satu layar kilaukan mata dunia. Eljon TV, Indonesia punya. Eljon TV, Indonesia. Satu layar, satu negeri, satu nama. Eljon TV. Eljon TV. Eljon TV. Oh. Eljon TV. Eljon TV. Oh. Satu layar, satu negeri, satu nama. Eljon TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja, udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View POV Sudut Pandang Kita. POV, sudut pandang kita. didukung oleh Inilah talk show yang membuka ruang diskusi lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita. Setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini di POV bersama saya Gabriela Claudia, dan Point of View kali ini kita akan membahas From Treating Illness to Designing Wellness, Building Indonesia's Preventive Health Revolution. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Selama bertahun-tahun, pendekatan yang kita lakukan masih didominasi oleh upaya mengobati penyakit, bukan mencegahnya sejak dini. Akibatnya, beban penyakit terus meningkat dan sistem kesehatan pun semakin tertekan. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul sebuah kesadaran baru bahwa kesehatan tidak hanya berbicara tentang penyembuhan, melainkan juga tentang gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Dari pola makan, aktivitas fisik, hingga kesehatan mental, semua menjadi bagian penting dalam membangun kualitas hidup yang lebih baik. Revolusi kesehatan preventif pun mulai digerakkan. Berbagai inisiatif hadir untuk mendorong masyarakat lebih sadar akan pentingnya pencegahan, deteksi dini, dan perubahan perilaku hidup sehat. Ini bukan hanya tanggung jawab medis, tetapi juga tanggung jawab kita semua. POV, sudut pandang kita. didukung oleh Perubahan besar tengah terjadi dalam dunia kesehatan Indonesia. Dari yang semula berfokus pada pengobatan penyakit, kini mulai beralih ke upaya pencegahan dan peningkatan kualitas hidup. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan kesehatan sebagai respons saat sakit, tetapi sebagai investasi jangka panjang yang dimulai dari pola hidup sehari-hari. Di tengah tantangan gaya hidup modern, meningkatnya penyakit tidak menular, serta kesadaran masyarakat yang terus berkembang, konsep kesehatan preventif menjadi semakin relevan.
Lalu, bagaimana Indonesia dapat membangun sistem yang tidak hanya mampu mengobati, tetapi juga merancang masyarakat yang lebih sehat serta produktif? Inilah yang akan kita bahas pada tema POV hari ini bersama Dr. Christoforus Hendra Jaya. Halo dok. Halo. Apa kabar dok Christo? Puji Tuhan, luar biasa. Wah, puji Tuhan ya, sahabat Aljo. Jadi Dok Christo ini adalah founder dari InHarmony Clinic ya, Dr. Christo ya. Thank you atas waktunya Dok Christo. Nah, Dok Christo, mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa sih seorang Dr. Christo itu? Ya, kalau nama lengkap, saya Christoforus Hendra Jaya. Saya seorang spesialis penyakit dalam, internis dan vaccinologist dari InHarmony, ya, it's a preventive clinic. Ya, nah jadi saya itu selama ini mengenal kesehatan itu kan, kalau di Indonesia itu sudut pandangnya satu, kalau udah sakit baru tuh iya. kelihatan. Yes. Sebelumnya itu kayak ngintip-ngintip aja gitu kan. Nah, tapi saya percaya yang namanya kesehatan itu mestinya dibangun bukan dari rumah sakit, dibangun bukan dari saat kita mulai mengalami penyakit, tapi seharusnya itu dimulai dari keputusan kecil yang dibangun setiap hari. Gitu. Nah, disitulah saya mulai InHarmony yang tadinya sebagai klinik vaksinasi pertama di Indonesia. Yeah, yes, it's been quite a while since 15 years ago. Wow, ya, 2011. udah cukup lama ya Dok Christo ya? Ya, dan dalam perjalanannya 10 tahun berlalu klinik vaksinasi booming ya kan waktu pandemi yes. COVID. Right? So orang bilang ini kamu baru bikin ya? Enggak, saya bilang saya udah 10 tahun yang lalu gitu kan. Tapi semua orang ikut-ikutan bikin klinik vaksinasi. So saya upgrading InHarmony dari klinik vaksinasi jadi preventive clinic. Jadi kita fokusnya nggak cuma vaksinasi aja tapi preventif yang ada di film di introduction tadi ya, kita pengen bangun orang supaya hidup sehat itu jadi bagian dari lifestyle. Ya, melalui vaksinasi, medical check up, pemeriksaan genetik dan juga nutrisi. Well, so itulah yang kami bangun, bukan dari gedung besar, bukan dengan modal besar. Kita mulai dari kalau Silicon Valley itu di garasi, gitu kan. Kalau InHarmony dari ruang tamu, gitu kan. Ruang tamu. Dari ruang tamu aja dok. Ruang tamu. Di rumah. Iya ya bahkan waktu itu rumah kontrakan. Ya, rumah kontrakan ya tempat kita pertama membuat ya, kita udah kasih nama klinik padahal masih praktek pribadi gitu kan. Waktu itu aturannya belum ketat. Ya, tapi dari situ kita udah punya keyakinan bahwa suatu saat ini akan menjadi suatu tren gitu di masa depan. Makanya saya bilang saya ingin membantu masyarakat Indonesia biar bisa hidup sehat seumur hidup, empowering people with preventive mindset to keep healthy as long as they live. Ya, jadi nggak tunggu sakit dulu ya Dok Christo ya. Betul. Itu sebabnya kenapa saya ingin dikenal sebagai wellness architect gitu kan. Wow. Membangun wellness nation ya. Wow, tadi Dok Christo menyebutkan bahwa Dok Christo ini sebagai wellness architect. Itu maksudnya gimana? Bisa dijelaskan lebih dalam lagi nggak Dok? Maksudnya gini, saya selalu berpikir selangkah lebih maju di depan ya. Waktu orang mikirin yang namanya, saya sebagai dokter penyakit dalam mikirin teman-teman saya itu mikirin orang-orang sakit. Ya, anekdotnya bahkan di antara penyakit dalam kita dibilang kita ini dokter yang paling bodoh. Kenapa tuh? Kenapa? Karena pasien kita nggak bisa nyembuhin pasien kita. Iya, maksudnya kalau udah gagal ginjal, udah cuci darah, ya kan, stroke udah ketak. Udah serangan jantung, udah ngap-ngap gitu. Kanker, ya mau gimana lagi? Kita nggak bisa sembuh kan? Kita hanya maintaining quality of life. Kita memperpanjang aja hidupnya aja, ya kan? Nah, dari situ ketika saya mengikuti satu seminar dan mendengar dari guru profesor saya mengatakan bahwa setiap tahun tuh puluhan ratusan ribu jutaan orang bahkan sakit dirawat bahkan meninggal karena penyakit yang seyogianya bisa cegah. Salah satunya dengan vaksinasi. Pertanyaan saya dalam kepala, kenapa kita mesti sakit? Kenapa saya jadi dokter penyakit dalam? Ya kan? Nah, dari situ saya mulai pikir, kenapa nggak saya coba bikin satu klinik yang fokusnya untuk vaksinasi yang lebih awal sebelum sakit justru dicegah. Nah, itu yang kemudian saya pikir harusnya bisa jadi tren. Dan benar, udah jadi tren setelah pandemi ya kan. Sekarang rumah sakit Anda lihat di stasiun MRT aja ada tuh klinik vaksin ya kan. Bolehlah mereka lebih gede, modalnya lebih besar ya kan. Boleh mereka ada di mana-mana, tapi idenya dari kami.
Ya, karena Iya, itu- Dok Risto kan Inharmony Clinic ini klinik pertama ya. Pionir, Ya betul. pionir. Yang betulan. dulu labelnya klinik vaksinasi pertama ya kami. Wow. Belum ada semua kami itu. Kalau dulu pun ada dokter yang melakukan vaksinasi itu bukan klinik vaksinasi, itu dokter anak di rumah sakit, di praktek pribadi. Yes. Iya, Ya ini iya, jadi kita mau membangun sebuah gerakan lifestyle. Lifestyle ya, iya. Jadi memang preventif sebelum Anda sakit seperti itu ya, Yes. Dok Risto ya. Cuman kan ini menjadi sebuah tantangan ya Dok, karena kan sebenarnya vaksinasi ini terkadang orang berpikir hanya untuk anak-anak. Jadi orang dewasa ini kadang vaksin kan hanya untuk anak-anak. Cara menghadapi itu gimana tuh Dok? Nah, kalau zaman dulu itu sangat-sangat relevan banget. Memang zaman dulu hampir semua orang pikir vaksin itu buat anak. Iya. Tapi it's a blessing in disguise ketika COVID datang. Sebetulnya justru vaksin COVID buat orang dewasa. Iya. Right? So when COVID hits, people start to understand Iya. that vaccination is not solely for kids or even babies gitu. Yes. Itu juga buat orang dewasa. Nah, dari situ sekarang mulai banyak orang-orang yang sudah tercerahkan in some way. Mereka mulai paham bahwa ini juga penting buat mereka. Walaupun masih kontroversi dan tarik ulur itu ada. Betul. Nah, sekarang gimana kalau pertanyaannya gimana buat yang masih belum memahami itu Iya. supaya lebih memahami? Jawabannya ada cuma satu, di edukasi. Yang bangun awareness-nya itu gitu. Betul, Karena memang preventif itu dibangun dari awareness. Ya. Ya kan, kalau orang udah sakit udah telat. Kita pengen sebelum sakit kita ingatkan dulu, dan itu needs a huge amount of education, Ya. ya, to build awareness. Iya. Berarti sampai sekarang Dok Risto juga terus memberi edukasi ya kepada masyarakat Indonesia, khususnya orang dewasa ya, bahwa saya vaksinasi itu tidak hanya untuk anak-anak, justru orang dewasa juga perlu gitu ya. Dok Exactly, Risto. that's my daily bread. Yeah. Even like this talk show gitu kan. Yeah. Ketika saya minta berapa jam sebelumnya, berapa jam sebelumnya, bisa nggak bicara? As long as I'm talking about this, I'm okay. Ya. Right? Karena this is my passion, this is my Ya. life. Wow, ini memang passionnya Dok Risto ya tadi Dok. This is what I live for. Wow, ya. Nah Dok, masalah apa sih di Indonesia nih yang membuat Dok Risto tuh merasa harus ada perubahan Dok? Khususnya di apa? Ya, sekarang kalau kita bicara kenapa harus berubah, ya kita lihat aja Indonesia kondisinya kayak gimana. Ya. Anda tahu yang namanya BPJS itu sekarang it has been around more than 12 years, Iya, right? Buat sampai sekarang masalah kesehatan itu tidak selesai-selesai. betul. Bahkan makin gunung. BPJS makin defisit. Waktu COVID aja, COVID is the only time that BPJS book a surplus. Do you know why? Because they didn't utilize their budget. Ya. Karena waktu COVID budgetnya itu nggak kepake. Semua budget dipakai, budget kesehatan dipakai untuk ngurusin COVID, dan COVID budgetnya bukan dari BPJS tapi dari Kemenkes. So mereka sisa. Setelah COVID selesai, mereka tambah makin defisit. Karena apa? Ketika kita mikirin ibaratnya api, mikirinnya itu gimana cara madamin api, Iya. ya kita fokusnya pada treatment kan, pada kuratif kan, pada reaktif. Ya, Iya. kalau kita reaktif itu kan berarti harus sediain apa di mana-mana, harus training, bukan training ya, bahkan kita mesti training banyak pemadam kebakaran supaya siap-siap kalau apinya berjalan. Nah, ya. itu mau sampai kapan? Yang kita harus lakukan kan justru kita didik mindsetnya, Betul. gimana caranya supaya jangan sampai kebakaran. Iya. Jangan sampai kejadian dulu ya. Exactly. Kalau namanya bangsa yang sehat itu bukan dibangun dari rumah sakit, tapi dibangun dari kebiasaan sehari-harinya nih. Betul, lifestyle-nya Gimana ya. biar mereka bisa sehat. Yes. Ya kan? Kalau kita bicara penyakit, sampai kapan? Penyakit akan ada terus. Habis COVID apalagi? Ya. Ada lagi yang baru. Nggak pun penyakit menular, ada penyakit metabolik. Ya, Ya kan? ya. Diabetes, darah tinggi, kolesterol, dan sebagainya. Yang itu tentu akan semakin taking more resources, semakin banyak orang ya tinggal makin dikali aja, ya Iya, kan? betul. So, kalau kita lihat, saya prihatin karena waktu saya pernah jadi vendornya BPJS, sebetulnya saya pernah memberikan vaksinasi buat karyawan BPJS by the way, salah satu kantor pusatnya lah, ya kan? Dan di sana saya lihat ada gede-gede slogan tentang preventif, Ya. ya kan? Tentang pencegahan, the spirit of prevention gitu. Tapi sampai sekarang kerjanya gimana caranya jadi pemadam kebakaran. Nah ini kayaknya menurut saya kita nggak bisa mengharapkan, bukannya kita nggak boleh mengharapkan pemerintah,
kita tentu mengandalkan pemerintah, tapi kita nggak bisa mengharapkan hanya pemerintah. Betul. Kita masyarakat juga harus ikut berkontribusi, Betul. harus ikut gotong royong dengan pemerintah untuk memperbaiki nasib bangsa kita sendiri. Wah, jadi memang perubahan mindsetnya itu ya tantangannya ya untuk mengubah mindset masyarakat Indonesia itu tersendiri ya. Yes. Dok, kalau kita tarik mundur tadi tentang InHarmony Clinic, tadi kan dimulai dari ruang tamu dan InHarmony Clinic ini merupakan pionir ya. Nah, waktu itu dok, bagaimana respon orang terhadap ide Dok Christo? Kalau bicara respon terhadap ide sih belum ada, atau waktu itu tidak ada yang menentang sih ya. Karena apa? Karena waktu itu orang juga nggak tahu apa satu, ya kan. Dan yang kedua, saya memulai dari kalangan kesehatan juga. Jadi karena saya dulu sekolah spesialis penyakit dalam, ya, jadi saya mencoba menawarkan vaksinasi buat teman-teman dokter-dokter penyakit dalam dan sesama calon spesialis penyakit dalam juga. Terus ke adik-adik koas, ya tentu waktu itu rejeksinya nggak banyak, cuman acceptance-nya juga nggak banyak. Jadi nggak pada nolak, tapi juga nggak nerima juga gitu, beberapa saja ya. Contoh vaksin itu dulu dikit banget, tapi along the way saya coba untuk ke outreach lebih banyak ke komunitas, ke gereja, ke majelis taklim. Saya sampai ikut pengajian segala, kumpul-kumpul ibu pengajian gitu kan, kasih edukasi, kasih talk show. Really, I did that. Really, kita benar-benar kayak buka hutan, karena kan zaman itu yang namanya vaksinasi orang taunya buat baby. Betul, iya. So kalau kita bicara orang dewasa, ibu juga perlu vaksin HPV. Apa itu? Nggak tahu apa HPV, vaksin kanker cervix. Kanker cervix emang banyak gitu. Dan kita pernah sampai di satu majelis taklim di ibu-ibu pengajian tuh 63 ibu-ibu ketemu 3 yang positif bibit kankernya. Oh iya? Iya, waktu kita periksa. Jadi kita mulai juga, karena nggak bisa langsung vaksin, kita periksa dulu pap smear gitu kan. Dapatlah itu 3 yang calon udah bakal jadi kanker. Nah, dari situ mulai orang percaya. Situlah awalnya kita buka-buka mindset orang. Oh, ketika udah mulai ada nih risikonya, orang baru takut juga kalau saya takut, kan. betul. Baru deh, oke deh, saya juga vaksin. Wah, begitu ya perjuangan Dok Christo ya untuk mengedukasi komunitas-komunitas dan masyarakat ini memang luar biasa Dok Christo. Oke, sahabat Eljon, di segmen berikutnya kita akan membacakan pertanyaan dari sahabat Eljon di live chat YouTube Eljon TV. Jadi buat sahabat Eljon yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ataupun kirim ke WhatsApp Eljon TV. Jadi jangan kemana-mana, stay tune, tetap stay di sini sampai tayangan berikut ini. POV Sudut Pandang Kita Didukung oleh Lucu deh kalian. Kok bau sih kamu? Ini kalian kena jamur ya? Ih, pasti sekitaran sini nih. Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja. Udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Funwalk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan, ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. PSMTI Funwalk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan.
Banyak generasi muda memiliki potensi, namun tidak semua berani mengambil langkah pertama. Koko Cici Jakarta hadir bukan sebagai simbol, tetapi untuk mengenal potensi diri dan representasi bagi Jakarta dan Indonesia. Inilah saatnya untuk kamu, generasi muda Jakarta yang berbakat, bersemangat, dan peduli untuk mengikuti pemilihan Koko Cici Jakarta 2026. Dan jadilah Duta Budaya Tionghoa, Duta Pariwisata, dan Duta Sosial di DKI Jakarta. POV Sudut Pandang Kita Didukung oleh Oke, halo sahabat Eljon, kembali lagi di POV. Nah, sekarang kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari live chat YouTube channel Eljon TV. Nah, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung saja Dok Risto ya. Oke, ini pertanyaan pertama dari Angel. Apa fase tersulit dalam membangun In-Harmony Clinic? Wah, fase tersulit ya. Fase tersulit itu dari dulu sampai sekarang itu selalu ada terus ya. Tapi ya naik turun. Namanya bisnis ya. Yes. Tentu kami sebagai perusahaan yang relatif perusahaan keluarga ya, bootstrap ya. Setiap kali kita menghadapi seperti project atau ada opportunity pasti ada cost di dalamnya ya. Dan tentu kita juga harus menyiapkan resourcesnya ya kan. Nah itu salah satunya. Nah yang kedua juga kita juga mesti membangun leadershipnya ya, timnya, karena ketika kita grow tentu contoh pertama aja waktu saya masih praktek ya kan, ketika harus grow saya mulai menyadari bahwa saya mesti mulai memimpin perusahaan, nggak bisa praktek. Maka harus mulai mencari dokter yang menggantikan saya tuh. Itu juga udah susah ya kan? Ketika saya tadinya memanage ya kan, lalu saya mau grow lagi, mau lebih besar lagi, maka di sana jatuh lagi ke fase susah lagi ya, di mana saya mesti mulai mesti ada yang bisa memimpin di bawah saya, nggak cuma dipimpin ya kan, jadi mesti ngembangin lagi ya kan, itu juga another challenges. Tapi menurut saya challenges terbesar itu bukan kayak challenge bisnisnya sih, lebih ke challenge marketnya ya kan. Karena kalau yang namanya marketnya preventif lifestyle ini itu relatif masih niche ya di Indonesia ya. Even now after COVID itu katanya meningkat gitu kan, yang mulai terbuka mulai apa ya kan. Tapi kita sampai sekarang juga nggak melihat bahwa ini udah jadi lifestyle orang Indonesia itu enggak. Beda banget kalau misalnya teman-teman dari Eljon panggilannya sahabat Eljon ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu sahabat Eljon itu pergi ke Vietnam, itu beda sekali. Auranya, ambience orang untuk hidup sehat itu udah bawaannya. Udah culture-nya mungkin seperti itu ya. Kita nggak bicara canggih, it's a habit, it's a lifestyle. Mereka olahraga di mana-mana. Ya mereka jalan-jalan, itu di pinggir-pinggir jalan mereka juga senam joget, bawa kompo, bawa apa, dari pagi sampai tengah malam juga ada yang olahraga. Mereka makan juga, coba lihat makanan-makanan Vietnam, relatif lebih sehat. Po dan sebagainya itu kan lebih sehat, isinya sayur-sayur dan sebagainya ya kan. Lalu juga kuahnya bening-bening, gorengannya nggak banyak ya kan. Itu begitu, makanya orang Vietnam itu relatif langsing-langsing dan lebih muda ya, awet muda ya Dok Risto ya. Iya kayak Miss Gaby. Waduh. Gitu, ya kan? Langsing gitu kan. Kalau orang Indonesia kan langsung ya. Langsung gemuk ya kan gitu. Udah kayak it's a norm di Indonesia bahwa mungkin dari zaman dulu ya, zamannya penjajah kita susah jadi bilangnya suka makan yang banyak, gemuk itu sehat. Ini ideas seperti ini yang jadi sebetulnya jadi tantangan kita sebetulnya. Makanya di sana kalau di Vietnam itu yang namanya vaksinasi ya, check up itu nggak susah. Bahkan ada satu klinik vaksinasi, that's the biggest in the world. Satu klinik vaksinasi kapasitas 3.000 pasien per hari. Bayangkan di Vietnam di Vietnam, di Indonesia nggak ada. Kenapa? Karena di Indonesia kita mau buka yang 300 sehari aja belum tentu sebanyak itu pasiennya. Ya kan kita mau promosi kayak gimana juga. Jadi menurut saya dulu sering kalau dengan coaching, dengan apa di workshop atau bicara dengan bisnis orang yang lain, ditanya kompetitornya apa? Kompetitor saya bukan kompetitor klinik atau rumah sakit lain. They actually helping us
in creating the buzz. Ya kan? Kompetitor kami justru adalah mindset masyarakat ya. Mindset Delaware, tau nggak Delaware? Delayed awareness. Nunggu nanti. Iya. Kan? Itu ya. Betul. Nunggu nanti baru, ya kan? Kalau udah kejadian baru. Kalau masih merasa sehat, nggak perlu. Exactly. Yang kayak gitu itu adalah our biggest challenges in creating the preventive clinic. Karena kita nggak jualan painkiller by the way. Ya kan, banyak orang jualannya kan painkiller ya, buka restoran, buka barbershop, ya pokoknya udah panjang ya udah gondrong mesti gunting ya udah potong, ya kan, kalau udah sakit buka klinik biasa aja, udah sakit ya udah obatin. Klinik BPJS di Indonesia banyak banget, klinik yang sifatnya preventif dikit banget, klinik kecantikan juga nggak banyak banget tapi relatif banyak. Kenapa? It's painkiller, ada jerawat, aduh mesti ke klinik kecantikan gitu kan. Klinik gigi menjamu, kenapa? Sekarang orang mulai peduli ada ompong-ompong, anak Gen Z nggak mau ompong ya kan. Jadi klinik gigi udah menjamu. Tapi klinik kesehatan preventif masih sedikit ya dok berarti di Indonesia ini ya untuk klinik preventif. Relatif sedikit lah. Maksudnya kalau dibandingkan klinik yang lain ya, di Indonesia Vaskes itu ada 9.000-an klinik dan rumah sakit. Tapi mungkin yang klinik preventif mungkin nggak nyampe 1%-nya. Ya masih sedikit ya. Tidak sebanyak itu. Iya. Oke, jadi memang tantangan terbesarnya justru di marketnya ya, Dok Christo ini ya. Bukan developing the marketnya. Ya, developing the marketnya di luar bisnisnya. Building the wellness mindset itu yang orang harus mulai gimana lah kita expose. Betul. Oke, Dok Christo, ini ada pertanyaan lagi masuk nih dari live chat. Oke, pertanyaan saja dari Sila. Nah, Hai Sila. Kalau ngomongin tentang bisnis, membangun inharmoni nih dok, apakah pernah merasa ingin menyerah nih dok? Nah ini bisa menjadi motivasi mungkin untuk sahabat LG masih muda-muda ini membangun bisnis ataupun klinik seperti Dok Christo, itu apakah pernah dok merasa ingin menyerah? Wow, menyerah tidak ada dalam kamus saya. Wow, nggak ada dalam kamus Dok Christo nih. Nggak ada dalam kamus keren. Nah, menyerah bukan pilihan karena saya udah mendedikasi hidup saya. Ya kan? I mean, sejak saya zaman sekolah spesialis, fokus saya udah ke sini. Jadi kan ibaratnya kayak apa namanya, kita udah menyiapkan arahnya ke sana. Kalau saya nggak gedein, nggak benahin, nggak jadiin ini jadi sesuatu, saya nggak punya apa-apa lagi. Apalagi teman-teman saya ada yang udah jadi asisten profesor, ya kan? Ada yang sudah jadi direktur rumah sakit. Ada yang sudah jadi subspesialis dan sebagainya. Lah saya di sini di Inharmoni, mereka ada yang praktek di 3 rumah sakit besar. Ya saya dulu praktek di rumah sakit, sekarang sudah enggak. Saya full time mengelola Inharmoni, membesarkan Inharmoni. So kalau bicara pilihan, saya nggak punya pilihan yang lain. Ibarat kayak Napoleon perang, betul. Ya kan? Tahu ceritanya Napoleon perang ya? Waktu perang pergi ke pulau mana, ya naik kapal, begitu semua prajurit mendarat, kapalnya dibakar, ya udah. Saya nggak bisa balik. I'm in the point of no return. So yang namanya menyerah, ya surrender is not an option. Itu aja sih. Surrender is not an option ya sahabat Eljon. Boleh dinoto ya dari kutipan dari Dr. Christo. Jadi menyerah itu bukan pilihan ya Dok Christo ya. Kalau mau maju ya harus gitu. Apapun kondisinya ya surrender is not an option. Setuju. Wah keren banget Dok Christo. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena lumayan banyak pertanyaan yang masuk di sini. Selanjutnya dari Pak Jimmy. Oke. Hai Pak Jimmy. Nonton juga rupanya. Oke, apa kesalahpahaman terbesar masyarakat tentang vaksin dan preventif yang Dr. Christo hadapi? Kesalahpahaman terbesar itu kalau bicara ini preventif macam-macam ya, tapi kalau di dunia vaksin itu yang paling banyak adalah orang takut karena vaksin ini ceritanya kan dulu dibuat dari virusnya sendiri. Ya kan, sehingga ditakutkan habis divaksin malah jadi sakit. Ya itu sampai sekarang masih jadi miskonsepsi. Ya. Di mana-mana, ya bahkan vaksin COVID sendiri juga, wah gara-gara vaksin COVID malah jadi COVID ya kan, gara-gara vaksin COVID malah kena autoimun. Wah saya pernah dipanggil sama satu bank yang pengen bikin talk show untuk high net worth people, jadi
buat entertain klien-kliennya, mereka sampai minta saya spesifik nyarinya saya. Walaupun saya cas mahal pun, mereka tetap mau sama saya. Kenapa? Karena topiknya khusus, vaksinasi dan autoimun. Oh, niche banget ya Dok Risto ya. Jadi mereka waktu saya tanya kenapa kalian pilih topik ini kan kontroversi. Justru itu Dok, karena klien kami ada yang bilang gara-gara vaksin bisa autoimun gitu. Jadi pengennya itu kan kalau dokter bisa klarifikasi, tapi sebetulnya ini yang dikhawatirkan orang kan. Itu jadi kayak gini nih sebetulnya salah satu mispersepsi yang paling banyak. Berarti keliru ya Dok Risto ya, karena saya sendiri pun percaya saja dengan hal itu Dok Risto. Kalau kita vaksin, apalagi vaksin COVID, bisa kena autoimun. Saya sempat percaya aja loh Dok Risto, tapi memang itu berarti hal yang keliru ya Dok? Sebetulnya saya nggak menyalahkan orang yang percaya, karena orang yang percaya ini biasanya dibuat percaya oleh orang lain. Ya, yang saya ingin salahkan adalah kenapa ada orang yang membawa-bawa atau membuat-buat orang lain jadi percaya. Ya kan, karena kebanyakan dari mereka itu sebetulnya tahu ini vaksinnya seperti apa, tapi mereka ingin mempengaruhi orang lain, gitu ya. Nah, jadi benar bahwa benar bahwa vaksin COVID itu bisa bikin autoimun. Itu saya nggak menyalahkan, ya, benar. Tapi orang-orang ini nge-framing, ya. Kenapa vaksin COVID bisa bikin autoimun? Karena vaksin COVID itu dibuat dari RNA-nya kan, replikanya dari virus COVID, di mana virus COVID menyebabkan autoimun. Right? Nah, ini kuncinya ada di sini. Vaksin COVID-nya sendiri itu replika dari virus COVID. Virus COVID-nya bisa bikin autoimun. So, kalau orang yang udah punya bakat autoimun kena COVID, dia akan chance-nya untuk kena autoimun tinggi sekali. Nah, kalau orang yang sama tidak kena COVID-nya, tapi terinduksi oleh vaksinnya itu juga bisa, tapi chance-nya jauh lebih kecil. Lebih kecil ya. Nah, tapi kita tetap para ahli, ya, bukan cuma saya, maksudnya tim advokasi. Kebetulan saya gabung dengan tim advokasi vaksin COVID dari ID waktu itu. Kita sepakat, walaupun ada risiko, tetap harus kita dorong untuk vaksin. Kenapa? Karena orang ini kalau nggak divaksin pun akan kena COVID, dan kalau kena COVID, chance kena autoimun lebih tinggi lagi, daripada dari vaksin. So, yang lebih baik divaksin dong. Betul. Nah, ini framingnya orang-orang yang ngomongin vaksin bisa bikin autoimun itu yang masalah. Iya, mungkin cara menyampaikannya aja ya berarti ya Dok Risto ya. Ada yang cara menyampaikan, ada yang emang sengaja mau framing sih. Gitu. Nah, itu yang ya jadi salah satu musuh-musuh buyutan kita gitu. Iya, itu salah satu jadi tantangan juga ya Dok Risto ya. Tantangannya dalam edukasi vaksinasi itu banyak miskonsepsinya. Ya, setuju. Nah Dok, kita beralih ke pertanyaan dari WhatsApp, karena sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk di WhatsApp Aljon Media. Nah Dok, kita ngomongin tentang bisnis InHarmony itu sendiri. Nah, bagaimana Dok Risto berkembang hingga memiliki banyak partner di Indonesia? Karena saya dengar juga Dok Risto juga berpartner ya InHarmony ini ya dengan banyak perusahaan. Bagaimana tuh Dok? Ya, kalau maksudnya cerita berkembangnya. Jadi cerita berkembangnya dulu sederhana. Dimulainya waktu kita jadi klinik vaksin pertama di Indonesia, lalu kita mulai coba untuk mempromosikan, ya kan? Awal-awal zaman 2011 itu awal-awalnya sosial media. Kalau ingat dulu Facebook sama Twitter lagi mulai jaya-jayanya. Ya kan? Kebetulan nama saya juga Jaya gitu. Nama belakang saya. Jadi waktu itu saya ikut arus, ya kan? Coba pakai Twitter, coba pakai Facebook dan sebagainya, dan mulai bikin website. Dan ternyata ada tuh yang nanya sama kami dari luar-luar daerah. Bahkan ada yang bela-belain rela datang ke Jakarta karena vaksinnya cuma ada di tempat kami. Sebetulnya vaksinnya bisa dibeli oleh dokter lokal, tapi nggak ada dokter atau klinik atau bahkan rumah sakit yang mau menyediakannya. Karena mereka nggak tahu marketnya, sehingga orang pikirin, oh lihat websitenya InHarmony berarti adanya cuma Jakarta, orang terbang Jakarta. Ada sampai begitu. Nah, disitulah kami punya ide gimana kalau kita encourage dokter-dokter lain di daerah, pemilik klinik gitu kan, ada yang dokter, ada yang juga bukan dokter, ada yang bahkan bidan juga punya, ya, ada yang pensiunan dokter juga ada. Nah, mereka untuk membuka layanan itu, jadi kami membuka sistem kemitraan. Karena namanya dokter itu biasanya ya waktu zaman itu nih, bukan Anda ya, kalau ada yang nonton sekarang mohon maaf ya.
ya zaman 15 tahun yang lalu dokter itu nggak ngerti bisnis katakan. Iya, Kan. Jadi kalau kita bicara pakai istilah kemitraan aneh-aneh susah. Dia bilang ini franchise, udah gitu aja. Jadi gampangnya mereka kayak franchise kita, ya kita latih, kita training, lalu supply chain-nya juga dari kami di Inharmoni. Jadi kita supply ke daerah-daerah juga berarti ya dok? Ke daerah, bener, sampai NTT, sampai Kalimantan, Makassar, macam juga ada. Iya. Jawa banyak. Jadi mereka punya klinik sendiri. Jadi makanya kalau lihat di websitenya Inharmoni kita punya banyak partner tapi nggak ada tapi sedikit ya. Hampir nggak ada yang pakai nama Inharmoni. Ya walaupun ada tapi sedikit. Yang lain kebanyakan itu mereka udah punya nama klinik. Jadi klinik udah berkembang. Entah ada klinik BPJS, ada yang punya kecantikan, ada yang punya klinik 24 jam, ada yang punya klinik macam-macam lah, klinik anak dan sebagainya. Nah, atau ada yang punya praktek pribadi. Lalu kita install nih bisnisnya untuk vaksinasi. Gitu. Ya itu awalnya kenapa kita punya kemitraan sampai ke seluruh Indonesia. Wah, keren. Memang awal dari media sosial berarti ini ya, mencoba-coba untuk Iya. mencari lewat media sosial, belum bisa kan ke daerah-daerah. Zaman itu belum apa namanya aplikasi-aplikasi itu belum tren ya. Jadi dulu belum ada home service apa segala macam, belum ada. Jadi ya kita buka mitra lah. Oke dok. Nah dok Kristo, kita ngomongin Inharmoni Clinic, ada pertanyaan nih. Pertanyaan bagus dari Tasya. Oke. Apa yang membedakan Inharmoni Clinic dengan klinik lainnya nih dok? Dan klinik biasa? Ya. Jadi kalau klinik saya katakan tadi kebanyakan fokusnya di kuratif, ya kan? Mayoritasnya BPJS ya. Itu klinik paling besar, paling banyak di Indonesia klinik BPJS lah. Jelas dananya didukung pemerintah, ya kan? Jadi itu paling besar. Nah, kebanyakan klinik fokusnya pada kuratif. Bahkan yang namanya klinik kecantikan memang banyak buat maintenance, tapi pasiennya banyak kan datangnya dari kuratif. Perawatan dulu kan, nah terus baru ya kan. Atau klinik dental sekarang ini juga kuratif. Bolong dulu ya, baru mulai treatment. Sakit dulu lah intinya ya dok ya. Kan? Betul. Nah, kami di Inharmoni itu dari awal memang values-nya prevention. Jadi kita emang main orange buat orang yang sehat. Jadi, yang memang butuh. Targetnya memang ke orang yang sehat, yang masih sehat dulu ya dok Kristo ya ini ya. Benar. Makanya kami bahkan bisa bilang bahwa klinik kami steril. Kita hampir nggak ada pasien sakit. Kalau ditanya, dokter gimana pasien sakit nggak? Ya kalau ada yang kepengen banget sama saya ya boleh. Gitu. Bisa berarti ya dok? Bisa, ada sih yang datang. Kebetulan cari dokter penyakit dalam daerah sini, ya udah saya juga layanin. Tapi jarang banget saya biasanya hanya ya pasien tertentu. Ada yang pasien VIP juga, itu ada juga, gitu kan. Mereka mungkin udah seringnya sama saya tetap layanin. Tapi itu nggak banyak dan kita nggak promosikan. Jadi hampir nggak ada tuh orang sakit di Inharmoni. Jadi waktu pandemi juga itu sampai kita bedain. Ada klinik salah satu cabang mitra kita yang mereka mau ngelainin PCR ya udah, ini PCR aja, nggak ngelainin vaksinasi. Yang di Inharmoni Pusat khusus vaksinasi nggak ada PCR. Sehingga ini tetap notionnya tetap steril loh gitu ya. Jadi lu nggak ketularan penyakit loh. Ya, coba kalau bawa anaknya imunisasi di rumah sakit, ya kan, mau vaksin campak misalnya kan. Nah, tapi pulangnya kena flu. Terus di rumah sakit flu, pulang kena campak. Sekarang lagi wabah campak katanya. Ya beginilah kalau lagi wabah campak baru orang mulai cari vaksin MMR gimana kan gitu. Nah itu jadi di Inharmoni kita buat khususan buat itu dan kita juga nggak cuma ngerjain buat individu, buat pasien, kita juga ngerjain ke home service. Bisa home service juga dok? Bisa home service juga. Kemudian ke komunitas juga kita mengerjakan sampai ke corporate. Nah yang corporate ini untuk corporate vaccination. Kalau sejauh saya boleh, mungkin bukan sombong ya, tapi sedikit sharing aja, sedikit portfolio kita memang udah melayani perusahaan-perusahaan dari yang sangat kecil, cuma berapa orang, sampai yang sangat besar, sampai ribuan orang, belasan ribu orang juga kita pernah. Itu Unilever salah satunya, itu vaksinasi karyawannya sama kami 2 tahun berturut-turut. Binus is one of the our longest client ya, udah mungkin 12 tahun ini vaksinasi sama kami. Kemudian juga ada Gramedia, ada Roto juga, ada bank, sudah banyak dong Dok Kristo ya? Ya banyak, corporate besar, Prudensial, UOB bahkan dan sebagainya. Jadi
Kalau corporate, in terms of corporate clients, kita yang paling experience lah. Bahkan kita ngerjain sampai ke daerah-daerah terpencil pun kita bisa operate semua. Jadi untuk vaksinasi, kami bisa bilang we are doing end to end. Wow. Paling gada deh. Keren. Iya, Dok. Segala harga, segala barang, segala rupa, segala tempat, segala kondisi Diterima ya, Dok. kita kerjain. Keren sekali nih servisnya, Dok. Ya, tapi sekarang kita nggak cuma vaksinasi aja, jadi layanan preventifnya juga kita ngerjain check up. Ini kliniknya juga banyak, Prodia, Kimia Farma juga bisa. Nutrisi, vitamin itu juga banyak, bahkan klinik kecantikan juga ngerjain. Tapi satu yang khusus lagi adalah genetic testing. Genetic testing itu periksa DNA. Itu juga kita juga punya dengan biaya yang lebih affordable, tapi hasilnya juga bagus. Wow, gitu. Keren sekali Dok Chris. Saja sahabat Eljon yang mau tadi vaksinasi ataupun tadi tes DNA ya berarti ya, bisa ke InHarmony Clinic. Oke, sahabat Eljon, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Setelah ini kita masih mau lebih lagi nih berbincang mengenai InHarmony Clinic ataupun tentang personal Dok Kristo ya. Tapi jangan kemana-mana sampai tayangan berikut ini. POV Sudut Pandang Kita didukung oleh Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Hai Alaska, kok bulu kamu rontok? Wah, ya banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. POV Sudut Pandang Kita didukung oleh Oke, kembali lagi di POV. Oke, Dok Kristo. Dok Kristo, tadi kita sempat berbincang-bincang dan ada satu istilah nih ya Dok Kristo sebutkan tadi tentang lifetime wellness journey.
Itu apa tuh dok konsep lifetime wellness journey ini? Boleh dijelaskan dok? Ya, thank you Gaby. Jadi lifetime wellness journey itu adalah istilah kami. Ya, kami ciptakan, kami buat untuk mendorong mengedukasi dan membantu teman-teman, membantu masyarakat untuk lebih memahami gimana caranya untuk menjaga hidup sehat seumur hidup. Karena kesehatan itu kan, sehat itu bukan event. Bukan cuma satu momen dalam hidup aja. Betul. Beda dengan hamil, ya beda dengan pernikahan gitu kan. Sehat itu, you want to be healthy across your life. Sepanjang hidup ya. Sepanjang hidup kan. So, jadi kesehatan itu kan bukan event. Kita pingin sehat itu selamanya. Walaupun ya bisa dibilang nggak mungkin lah ya benar-benar selamanya banget. Tapi kita paling nggak mengurangi risiko-risiko untuk jatuh sakit. Nah, karena itu kami membuat panduannya, ya gimana kita bisa hidup sehat seumur hidup. Jadi lifetime wellness journey is like checkpoints gitu. Ya, nah tapi kami masuknya dari orang dewasa dulu, bukan dari anak-anak. Sebetulnya WHO dan Kemenkes juga membuat yang konsep serupa juga. Gimana caranya orang itu bisa mempertahankan kesehatannya seumur hidup, ya kan? Mulai dari bayi sampai meninggal. Ya. Tapi menurut saya kurang relevan. Kenapa? Kenapa menurut saya kurang relevan? Karena namanya bayi sampai anak-anak itu dia tidak mengambil keputusannya sendiri. Dia ikut sama orang tua atau ya nggak cuma orang tua, parent, wali atau apapun itu. Siapa yang mendidik dia kan? Mungkin neneknya dan sebagainya. Jadi dia lebih nerima dan pasif. So the moment they start taking their responsibility about their own health. Nah itu yang kami ingin edukasi mulai untuk you take control of your own health, right? Dan itu kami temukan pada orang dewasa ya, dimana mereka udah mulai ngambil tanggung jawab untuk kesehatannya sendiri. Dia mulai ngatur makanannya sendiri, dia mulai ngatur olahraga, dia mulai fitness, dia mulai apa dan sebagainya. Nah momen yang paling pas menurut kami untuk pintu masuk adalah waktu orang menikah. Oh kenapa tuh dok? Kenapa? Dari pengalaman dan pengamatan kami melihat bahwa orang itu kan hidup kalau nggak ada kejadian, nggak ada milestone, orang hidup business as usual. Ya kan? Ya gitu-gitu aja, sehat-sehat aja kok gitu kan. Tapi waktu orang menghadapi major milestone, menghadapi sesuatu yang kayaknya ini bakal ada perubahan nih dalam hidup gua. Perubahan ya kan? besar ya. Entah dia pindah, entah dia mungkin ganti pekerjaan atau apa ya. Tapi yang paling terlihat itu justru waktu mereka mau nikah. Karena waktu nikah itu dia menghadapi kayak uncharted waters, ya kan? Lautan luas yang nggak kelihatan ujungnya gitu. Nggak tahu nanti habis nikah jadi gimana. Is it lebih baik kah, lebih buruk kah, lebih banyak masalah kah, atau lebih happy kah? Nggak tahu. So they are beginning to open their mind untuk dibina untuk dapat mindset atau awareness yang baru. Mereka mulai cari-cari tahu nih apa sih yang gue mesti lakukan gitu kan. Karena if you are gonna marry soon, then you start thinking about what should I do after I married. Sama kayak waktu kita mau punya anak, ya kan, lagi hamil tuh udah mulai mikir nanti kalau udah punya anak gimana kan gitu. Ya, so itu menurut kami ada momen yang pas untuk mendidik. Makanya kami buat mulai lifetime wellness journey itu mulai dari orang nikah. Nah, ini mesti mulai premarital. Nah, premarital itu sebetulnya pionirnya untuk yang check up itu Prodia. Ya mereka, ya, saya kasih kredit nggak apa-apa Prodia, thank you for opening up the market karena orang mulai tahu bahwa mau nikah itu penting untuk cek. Berkat Prodia, mereka yang bangun awareness dulu, mereka pameran dari 2013 tahu saya. Nah, tapi untuk premarital vaccination orang juga harus siap-siap dengan vaksinasi sebelum nikah. Nah itu kami yang bangun awareness mulai 2015. Sebenarnya 2013 saya udah mulai menulis artikel online segala macam, ini websitenya udah hilang. Ya, nah lalu 2015 saya mulai pameran, ya kasih edukasi di pameran-pameran wedding bahwa ini penting loh, gitu kan. Untuk sehingga orang vaksinasi mulai, ini ya. Betul. Jadi orang mulai ngerti bahwa ada premarital vaccination, ya kan. Nah 2020 habis pandemi, ya mulai vaksinasi meningkat, mulai ada lah beberapa bermunculan komputer-komputer ikutlah. Mereka di pameran wedding ikut nawarin juga vaksinasi pranikah dan sebagainya. It's okay, ya kan. Yang penting kita sama-sama mengedukasi bahwa ini penting. Ya kan. Ya tinggal pesan saya jangan perang harga lah, udah gitu aja. Kita sama-sama mau
mau menggarap kolom yang sama kok, ya kan, betul. edukasi yang sama ya. Ya. Intinya kita mau ngasih tahu sama pasangan bahwa persiapan sebelum nikah ini penting supaya lu lebih siap menghadapi pernikahan nanti. Betul, ya kan? betul. Nah, lalu kita juga punya yang baru, premarital genetic testing. Karena kebetulan di keluarga saya memang ada yang cacat. Ponakan saya kebetulan itu tuli. Dipikir dulu apa autis apa ya. Terus profesor di anak, THT, saraf di Indonesia nggak ada yang bisa diagnosa. Sampai ke Singapura juga diagnosanya masih absurd. So, yang penting solusinya implan aja deh. Habis 1 miliar buat implan tanpa diagnosa yang jelas. Sampai saya cekin genetik. Saya cek kok saya punya carrier bisa tuli ya, gitu ya, tuli bawaan. Tapi carrier. Lalu saya ajak sekeluarga periksa, adik saya, suaminya dokter anak, by the way. Itu mereka periksa semua, baru ketahuan. Adik saya juga carrier sama seperti saya, dan dia nikah dengan carrier juga. Carrier ketemu carrier. Sehingga anaknya jadi yang satu carrier, yang kedua positif. Saya carrier. Untungnya, puji Tuhan, alhamdulillah istri saya negatif. Jadi anak saya carrier. Saya cuma titip pesan sama dia, kalau you mau married nanti jangan lupa cek dulu calon pasangan. Wah, ini penting banget loh, Dok. Penting, makanya dari situ saya mengedukasi waktu di pameran wedding juga bahwa check up penting, vaksinasi juga penting, tapi nggak kalah pentingnya untuk periksa genetik. Karena you can inherit certain disease yang bahkan disastrous, yang bahkan bisa deadly disease, bisa diturunkan, dan you'll never know sampai you punya anak kalau nggak cek genetik sekarang. Wah, ini. Nah, itu mulai dari sana. Betul, Nah, lalu nanti setelah nikah, dia mungkin kerja sebagai profesional juga perlu program kesehatan. Lalu setelah nanti hamil, perlu apa? Ada cek, ada juga vaksinasi pranikah, vaksinasi hamil juga yang perlu. Setelah punya anak, anaknya perlu dapat vaksinasi dan cek juga. Sampai anaknya remaja dewasa, orang tuanya juga perlu, gitu kan? Sampai akhirnya mereka menua. Nah, itu kita buat dalam konsep lifetime wellness journey yang sudah kami kami jadikan IP. Jadi memang harus terus-terusan ya, Dok. Emang lifetime ya, Dok Christo. Betul, it's a lifetime ini effort ya. Terus Dok Christo, seperti apa wellness nation yang Dok Christo bayangkan? Iya, saya cuma bayangkan gini, kalau misalnya semua orang sudah empowered, semua orang sudah aware tentang pentingnya pencegahan, ya kan? Maka harusnya yang namanya rumah sakit itu tidak sampai overload, ya kan? Yang namanya BPJS nggak sampai rugi. Betul. Yang namanya masyarakat itu kalau lebih sehat tentu lebih produktif, lebih produktif, gaji lebih gede dong, lebih sejahtera dong. Ya, wellness is not only about kesehatan, by the way. Wellness is about kesehatan mental, mindset, ya, fisik, mental, dan juga finansial. Ya, wellness is about those three, kan? Jadi tiga-tiganya itu actually interrelated gitu. Iya, nggak cuma kesehatan aja ya, Dok Christo ya. Betul, ya. Jadi saya itu berpikir bahwa bangsa yang kuat itu harusnya bukan dibangun dari rumah sakit, ya kan? Harusnya bukan nambah-nambahin rumah sakit terus, ya kan? Yang kita harus kembangkan adalah mindsetnya. Bangsa yang sehat harus dibangun dari pilihan-pilihan hidup yang sehat setiap hari. Wow. Gitu. Nah, berubah mindset itu yang menjadi tantangan Dok Christo saat ini ya, Dok Christo ya. Exactly. Ya, sampai sekarang, dan saya rasa bahkan di negara maju pun itu masih juga tantangan, cuman kadarnya mungkin berbeda. Oke, Dok Christo. Dok, legacy apa sih yang Dok Christo tuh pengen tinggalkan nih, Dok? Sebagai seorang dokter dan as you know, and I've introduced myself bahwa I'm an internist gitu kan. Saya dokter dan saya penyakit dalam gitu kan. Saya seorang spesialis, tapi saya bukan ingin dikenang sebagai dokter yang jago ngobatin penyakit. Dokter yang jago ngobatin penyakit. Ngobatin penyakit. Ya, saya bukan ingin dikenang sebagai dokter yang jago ngobatin penyakit. Tapi justru saya ingin dikenang sebagai seorang yang bisa membantu bangsa ini bisa tetap sehat. Jadi bukan untuk mengobati, tapi justru tetap sehat ya. Jadi yang saya bangun, legacy saya itu bukan klinik-kliniknya sebetulnya. Tapi justru mindset changes-nya itu. Wah, menarik banget, Dok Christo. Oke, justru mindsetnya ya, yang Dok Christo lebih mengharapkan mindset ini bisa Dok Christo ubahkan gitu ya, terkhusus untuk masyarakat Indonesia. Oke, terakhir Dok Christo, boleh kasih satu pesan untuk masyarakat Indonesia gitu, Dok? Kalau bicara pesan, nggak cukup satu.
Banyak ya dok ya? Belum banyak. Satu aja dok. Tapi kalau dirangkum satu, ya kalau dirangkum satu, intinya gini, Anda boleh lupakan semua pembicaraan kita, ya. Anda boleh lupain ini semua 1 jam nonton mungkin atau langsung fast forward ke bagian sini aja. Tapi intinya kalau boleh Anda lupakan semuanya, saya cuma ingin Anda ingat satu hal, yaitu bahwa mencegah lebih baik daripada ngobatin. Mencegah lebih Dan baik daripada it is true and it will stay true dalam zaman apapun, kapanpun dan dimanapun. Ya, jadi jangan jadikan itu cuma sekedar jargon waktu belajar bahasa Indonesia di bangku SD. Right? Make it into our own lifestyle. Wow, jadi di note sahabat Eljon, mencegah sebelum mengobati. Lebih baik mencegah dulu ya Dok Christo ya, daripada sudah sakit duluan. Lebih baik ya kita. I think it's common, right? Yes, itu betul. It's common saying, and I think everybody, even you everybody knows that. Ya, But setuju. Who does that? Ya, betul sekali. Wah, thank you so much Dok Christo untuk insight-nya hari ini. Saya sendiri dapat banyak insight dari Dok Christo. Thank you untuk waktunya ya Dok. Welcome, my most welcome. And I also thank you to Eljon audience. Yes, sahabat Eljon. Thank you banget. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini bisa bukan cuma menginspirasi, tapi bisa memberikan Anda dorongan, motivasi, dan bahkan wawasan yang baru untuk mulai melakukan. Karena yang penting itu bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang kita lakukan dengan yang kita tahu. Wow, keren banget, bisa dikutip tuh sahabat Eljon ya, kutipan dari Dr. Christo ini. Oke. Perjalanan menuju Indonesia yang lebih sehat adalah tentang perubahan cara pandang dari sekedar menunggu sakit menjadi aktif merawat dan menjaga kehidupan sejak dini ya sahabat Eljon ya. Kesehatan itu bukan lagi sekedar tujuan, melainkan gaya hidup yang dirancang, dijaga, dan diwariskan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Dok Christo atas insight-nya, atas edukasinya ya Dok ya. Thank you so much sekali lagi. Oke, sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.com. Ikuti juga sosial media kami di @eljonnews, @eljontv.official. Saya Gabriel Claudia, pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. Thank you Dok Christo. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi. Data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju. Investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.